Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mautu wahid wa abwabun al-adhab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin. Yang saya hormati Bapak-bapak Badan Isyarah dan yang saya hormati teman-teman penyuluh, yang saya hormati para guru, para ustazah, majelis ta'lim, teman-teman rekan-rekan generasi muda yang saya banggakan, dan wabil khusus keluarga yang berduka yang insya Allah senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah dalam kategori wal anfus, berpulangnya jiwa. Mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kita semua menaikkan puji dan dengan kalimat Alhamdulillah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan karunia nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, di mana Allah dengan besarnya kasih sayangnya Allah kepada kita, Allah masih memberikan kepada kita semua nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan Allah masih memberikan dan menanamkan kepada kita manisnya iman dalam diri kita masing-masing. Marilah dengan semua nikmat yang Allah kasih dalam hidup ini, kita gunakan sebagai sarana untuk kita bersyukur dengan lewat ibadah kepadanya. Dengan senantiasa bersyukur kepada Allah, janji Allah pasti kepada orang-orang yang bersyukur, Allah pasti akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain untuk kita. Marilah kita senantiasa bersyukur dalam setiap keadaan dan tempat, di mana saja kita berada. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kufur dengan nikmat Allah. Yaitu Allah itu ketika kasih kita dingin juga kita mengeluh, kasih kita panas juga kita mengeluh, kasih kita hujan juga kita mengeluh. Berarti kita belum menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Allah tahu kemampuan seseorang untuk diuji. Allah tahu di Bampalola tidak mungkin menghadapi gunung meletus. Allah tahu bahwa saudara di gunung Bampalola ini hanya bisa menghadapi yang namanya gempa bumi. Sehingga gunung meletus itu Allah hanya kasih di tanah Jawa, Allah tidak kasih kepada kita. Allah tahu batas kemampuan kita untuk diuji. Maka marilah kita bersyukur dalam setiap keadaan. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah termasuk yang menjalankan apa yang diperintahkan kepada kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ini sebenarnya jujur rindu, saya rindu datang di Bampalola, rindu. 2 kali kemarin dulu mungkin habis pemakaman, saya ada beli sirip pinang di pasar Tabakar. Begitu beli pinang mau maghrib jalan turun, ketemu dengan kita punya mama di sini yang kawin ya bapak mantan desa Lendola, Fatmat Budi, punya istri itu. Begitu jalan turun dia lihat sama saya, dia bilang, anak Ustaz, dari mana? Saya bilang, mama saya beli pinang. Saya beli pinang, jadi saya bekal malam nanti. Nah, terus saya tanya, mama dari mana? Anak mama dari Bampalola, ini kita punya orang tua meninggal nih, saya dari sana. Saya titip pesan kepada anak laki-laki yang antar mama itu, pergi sampaikan salam teman-teman di sana, kalau butuh undang saya pergi. Saya titip salam, nanti tanya itu anak yang antar itu. Kenapa? Menjadi tugas dan kewajiban. 4 hari yang lalu saya tutup malam ke-7 di Mulut Kumbang. Kemarin dulu malam saya tutup di Tanjung 9.
Kemarin malam saya tutup di Kampung Pisang. Tadi malam di Binongko Bawen, tapi kita lihat jauh kita tadi kami Nur Hak Moy Pali. Tadi malam di situ. Diminta malam ini isi di Ampera, tapi Kakak Rin sudah mendahului untuk datang di sini. Saya itu siapa saja yang duluan itu yang saya terima. Tidak peduli siapa dia. Tidak peduli siapa saja yang duluan terima. Itulah rezeki yang Allah kasih. Terima sudah. Tidak perlu pikir ini yang datang diusir rambut air dulu. Bibir merah lain-lain seperti alis mata juga tidak melihat itu. Tidak penting itu. Siapa saja. Begitu habis maghrib isya selesai mau jalan. Pacar di rumah ulun begini. Kakak mau gimana lagi? Saya diam-diam saja. Begitu habis selesai duduk. Pakai pekian. Jalan. Dia mau gimana? Saya bilang kembar di Buwono ada minta tolong. Siapa lagi? Saya bilang Kak Ril. Kak Ril bilang minta tolong dengan saya di surat jemput ini. Kita pi Bampalola dulu. Istri tidak berani ngomong apa-apa kalau disebut Kak Ril nama. Begitu dia bilang sayang. Seberapa malam jalan ceramah istirahat saja dulu kok. Kita istri sekarang dipanggil suami sayang susah sekali Bapak. Istri sekarang panggil suami itu lihat tanggal. Tanggal gajian itu sayang. Lewat tanggal selesai itu Bapak kita panggil orang itu. Aduh, salompas penuh kepala, pinggang juga sakit jalan terus. Jadi sayang jalan sudah tidak nak duduk pelan-pelan kok saya pijit-pijit mau sedikit istirahat baru mau jalan po. Jadi sudah tidak apa-apa. Bismillah saja. Bapak mama sekalian yang saya hormati. Ketika meninggal dunia saudara perempuan dari Ja'far radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabat saya, Ja'far radhiyallahu anha itu adalah orang yang susah. Sekarang ini Ja'far ditimpa musibah. Musibah berupa keluarga yang meninggal dunia. Rasul perintahkan kepada seluruh sahabat-sahabatnya adalah bertakziahlah kalian ke rumah Ja'far dan menghiburlah Ja'far. Itu yang di Binongko dulu itu orang takziah, orang tidak mau makan minum di tempat orang mati. Saya bahas rata, sekarang makan. Kenapa sejarah Ja'far radhiyallahu anha itulah Rasul tidak makan saking kasihannya Rasul kepada Ja'far karena miskin. Karena miskin itulah Rasul perintahkan, hiburlah dia. Hiburlah dia agar apa? Kalian tidak tergolong dalam orang-orang yang fawailul lil musallin. Menghiburlah Ja'far itu. Lalu kedua, meninggalnya putra Abu Sufyan. Maka Rasul perintahkan kepada sahabat-sahabat bertakziah ke rumah Abu Sufyan, menghibur dia yang sedang berduka. Di situ Rasul tidak makan karena Abu Sufyan potong kambing yang berhutang. Karena kambing yang hutang itu Rasul takut makan, disebabkan karena takut nanti di yaumil akhir dituntut karena kategori berhutang. Bertakziah menghibur keluarga itu. Kita menghadiri tempat takziah kematian seperti begini, ini di dalamnya kita saling watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan saling nasihat menasihati dalam hal kesabaran. Inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Yang harus kita lakukan dan kita semangati. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di masjid, Abu Sam, dia punya nama Abu Sam. Orang biasa panggil dia Abu Sam. Kalau dalam sejarah Islam orang panggil dia punya nama Imam Abu Hurairah. Orang panggil namanya Abu Hurairah, Abu Sam. Dia pergi di pasar Madinah terus dia omong semua orang bilang begini, Nabi ada bagi harta di masjid. Nabi ada bagi harta di masjid. Semua orang ketutup pasar. Yang ada dipotong kebun juga kasih tinggal kebun. Yang ada titik kemiri juga kasih tinggal kemiri. Yang ada kasih makan kambing juga kasih tinggal kambing. Semua berbondong-bondong datang di masjid. Ketika semua datang di masjid itu mereka lihat Nabi. Kelompok-kelompok orang sementara duduk. Mereka semua tinggalkan orang semua. Mereka kembali ke pasar, kembali tempat tugas. Ketemu dengan Imam Abu Hurairah. Ketemu dengan Imam Abu Hurairah itu mereka bilang begini, Imam Abu Hurairah, wahai Abu Sam, mau bilang Nabi bagi harta di masjid. Kita pergi bawa orang ada satu kelompok duduk mengaji, satu kelompok ada saling zikir, satu kelompok itu saling mengajarkan Al-Quran. Yang separuh ada duduk lingkar dengan Nabi, ada dalam lingkaran khalaqa. Mau bilang Nabi bagi harta? Tidak ada, Nabi tidak bagi harta.
Abu Sam mengatakan, itu harta yang Nabi sementara bagi. Itu harta yang Nabi sementara bagi. Kenapa kalian tidak berbondong-bondong merebut majelis ilmu itu? Bapak mama sekalian yang saya hormati, dalam hidup ini, kita selalu memperhatikan dalam kehidupan kita. Coba kita perhatikan seorang anak manusia ketika melahirkan seorang anak bayi. Anak bayi ketika dilahirkan ke dunia itu, tidak ada anak bayi yang dilahirkan ke dunia itu tangan terbuka lebar-lebar. Semua anak bayi yang lahir ke dunia itu tangannya mengepal. Kenapa tangan anak bayi mengepal? Ketika dia tumbuh dan mulai remaja sampai dia dewasa, semua yang di dunia ingin dia genggam. Tapi ketika perhatikan manusia ketika meninggal dunia, tidak ada satu manusia yang meninggal dunia tangannya mengepal. Semua manusia yang meninggal dunia tangan terbuka lebar-lebar. Mengajarkan kepada kita mati tidak bawa apa-apa. Mati yang kita bawa langkah kaki kita menghadiri majelis-majelis ilmu seperti inilah yang insya Allah mengalir bagi jariah bagi kita di yaumil akhir. Tidak ada manusia yang mati untuk membawa harta bendanya dia. Manusia pergi meninggalkan dunia ini dengan amal yang dia usahakan dalam kehidupan ini. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani kehidupan dunia ini manusia terlena dengan kehidupan dunia lalu lupa tentang kematian itu sendiri. Manusia lupa dengan kematian itu sendiri. Manusia tidak menyadari bahwa kematian akan datang kepada dia dari setiap saat ke saat yang tidak pernah dia sadari. Manusia tidak pernah menyangka. Dia menganggap kematian itu jauh. Kematian tidak akan mungkin datang kepada dia. Ingat baik-baik. La tansal mauta. Jangan kamu lupa dengan mati. Mati tidak lupa kepada kamu. Jangan kamu lupa kepada mati. Mati tidak lupa kepada kamu. Ada saatnya, ada masanya, ada waktunya. Kematian akan datang kepada kita semua masing-masing. Mau dalam keadaan seperti apa saja, pasti kematian akan datang kepada kita. Ada saatnya, ada waktunya. Tenda-tenda duka seperti begini akan berdiri di ambang pintu rumah kita masing-masing. Mau tidak mau, saatnya nanti pasti semua orang akan melewati pintu yang sama, yaitu pintu kematian. Tergantung amal yang kita usahakan dalam kehidupan kita. Manusia akan mati sesuai dengan amal perbuatan yang dia kerjakan lewat pintu-pintu kematian itu sendiri. Nah, dikala baik saya sudah mengulang. Saya Ustaz Umar ini sudah ikhlas lah, mau kapan-kapan saja. Bapak mama duluan baru saya ke belakang itu tidak apa-apa. Atau saya ke belakang baru bapak mama duluan itu tidak apa-apa. Ya, kalau saya duluan nanti siapa yang ceramah? Tidak ada orang ceramah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani kehidupan semua orang akan pasti melewati pintu yang namanya pintu kematian itu sendiri. Bagaimana seseorang dalam menjalani kehidupan untuk menyiapkan diri untuk menghadapi yang namanya kematian? Saat kita semua dalam kehidupan semua ini, kita semua saat-saatnya matinya seseorang itu, kita semua ini selalu urus urusan kifayah. Urus bagaimana itu mati. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima ayat yang terakhir, setelah menerima ayat yang terakhir itu, dia naik khutbah. Dia khutbah di atas mimbar. Dia kumpulkan seluruh sahabat-sahabatnya. Bilal bin Rabah kumandangkan azan. Kalau azan dikumandangkan di Madinah satu kali itu perintah sholat, tapi azan dikumandangkan lebih dari satu kali, berita penting. Itu berita penting. Berita penting itulah ketika semua kumpul, Nabi naik di atas mimbar dan berkhutbah. Berkhutbah. Ini wasiatun akhir. Ini wasiat saya yang terakhir. Wastaqtu ilaika rabbi. Saya sudah rindu berjumpa dengan Tuhan saya. Untuk itu kepada kalian semua sahabat-sahabat saya akan meninggalkan kalian semua. Selama ini kalian seperti saudara kandung bagi saya. Selama ini kalian seperti bapak bagi saya. Kalian mencintai saya dengan penuh kasih sayang. Tapi saatnya nanti ketika saya akan meninggal dunia, untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada kalian semua, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Abu Bakar As-Siddiq yang senior, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Khalifah Umar bin Khattab, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Utsman bin Affan, saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kalian semua, ketika saya meninggal dunia nanti, orang yang memandikan saya adalah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Kenapa Nabi minta Ali bin Abi Thalib? Nabi tidak punya anak laki-laki. 3 putra meninggal dunia. Ali bin Abi Thalib lah yang memandikan saya. Padahal semua orang berebut untuk memandikan Nabi. Setelah khutbah selesai, Nabi pulang ke rumah. Ketika Nabi pulang ke rumah, dia panggil putra putri tercintanya Fatimah Az-Zahra. Panggil Fatimah, datang ke hadapannya dia sampaikan kepada Fatimah, ya Fatimah, wahyu telah turun sebagai khatamul Quran, penutup Al-Quran kepadaku. Bertanda bahwa wahyu tidak akan datang lagi.
mengajarkan kepadaku bahwa urusan duniaku, dakwahku telah selesai. Aku akan kembali kepada Rabbku. Ketika mendengar itu Fatimah menangis. Ketika Fatimah menangis, Rasul katakan, la tabki ya Fatimah, jangan engkau bersedih. Inni awwali ahlihi alhaqani. Sesungguhnya bapak meninggal, tapi orang pertama dari keluarga bapak yang meninggal menyusul bapak adalah engkau. Adalah engkau. Mendengar apa yang dikatakan oleh bapaknya itulah fadohikat. Fatimah tersenyum. Mama dorang. Kalau bapak tua mau meninggal dunia, dia pesan bilang begini, Mama, saya meninggal habis 3 hari, Mama ikut, mau tidak? Mau tidak? Mau. Tidak mau. Atau ambil bantal lari tidur di masjid. Kalau kita pakai alasan bilang, apa ya, duluan pidu, anak-anak masih kecil-kecil nih. Berbeda dengan Fatimah. Fatimah senang. Sesungguhnya bapak meninggal, tapi orang pertama dari keluarga bapak yang menyusul bapak adalah engkau. Fatimah senang. Kenapa Fatimah senang? Fatimah sudah siap. Fatimah sudah siap. Fatimah sudah siap untuk menghadapi yang namanya kematian. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia itulah, saat dia meninggal sudah dunia tidur. Orang yang memandikan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib. Kenapa Rasul pilih Ali bin Abi Thalib? Tidak mungkin anak mantu menceritakan aib orang tuanya. Tidak mungkin anak menceritakan aib. Kita masih hidup, seluruh aib kita tutup. Tidak ada orang yang tahu. Tapi ketika kita meninggal dunia, orang yang memandikan kita yang tahu aib kita. Maka saking takutnya Nabi untuk aibnya sendiri, dia minta kepada putranya, anak mantunya Ali bin Abi Thalib yang memandikan ke dia. Kedua, sahabat yang ikut memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abbas bin Faddal. Siapa Abbas bin Faddal? Abbas bin Faddal itu adalah orang yang tahu tentang bahasa isyarat. Ajarkan kepada kita umat Muhammad ini, urus majan terlalu ribut. Mandi majan terlalu ribut. Itu Abbas bin Faddal dihadirkan untuk memandikan jenazah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, sahabat yang ikut memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Usama bin Zaid. Siapa Usama bin Zaid? Usama bin Zaid adalah Harits bin Zaid. Siapa Harits bin Zaid? Harits bin Zaid adalah anak dari Halimatus Sa'diyah. Berarti apa? Ada anak mantu, ada sahabat, ada cucu. Apa kelebihan Abbas bin Faddal? Abbas bin Faddal itu dia tahu orang pun baik dia tidak omong, dia tahu orang pun tidak baik dia tidak omong. Habis mandi selesai, orang tanya sahabat-sahabat tanya sama dia, tadi kasih mandi Nabi bagaimana? Mau jawab apa? Bisu. Kita ini alor kita balik. Kasih mandi mayat, bah tadi saya kasih mandi dia Allah ini. Contoh Nabi sudah kasih, tinggal bagaimana kita mau menerapkan. Hidup ini kita boleh bungkus segalanya. Kita boleh menghiasi diri dengan berbagai macam make up dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita meninggal dunia, orang yang memandikan jenazah kita yang tahu tentang kekurangan-kekurangan kita dalam kehidupan kita. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menjalani kehidupan ini jangan sampai dunia membuat kita menjadi orang-orang yang terlena dan lupa yang namanya kematian. Kematian pasti datang kepada kita semua. Manusia mengejar dunia lalu lupa untuk menyiapkan diri tentang kematian itu sendiri. Manusia jauh dari yang namanya agama sehingga dia tinggalkan agama. Padahal dengan agama itulah agama yang akan menyelamatkan dia. Ketika manusia meninggal dunia dalam kubur nanti, kubur itu dia ketika manusia masuk ke dalamnya. Ketika manusia diantar sampai di tanah pemakaman. Sesampai di tanah pemakaman dimasukkan ke dalam kubur. Liang lahat dibaringkan. Papan tutup, tanah turun kasih masuk. Orang-orang pergi meninggalkan kubur. Ketika itu manusia meninggalkan kubur, ruh diantar naik di hadapan Allah. Manakala ruh itu baik, Allah ridho kepada dia. Allah ridho kepada dia, ruhnya diperintahkan segera masuk ke dalam jasadnya, diluaskan kuburnya agar dia merasakan raudatul min riyadil jannah, dan salah satu dari taman-taman surgawi. Lalu dimasukkan buku catatan amal kebaikannya dalam Illiyin, buku amalan kebaikan dihadapkan dengan pintu surga. Tapi manakala orang yang meninggal buruk amal perbuatan dalam kehidupan, ruhnya diantar naik, malaikat tasudi, Allah pun murka kepada dia, segera masukkan ruhnya ke dalam jasadnya, bukakan kuburnya menuju pintu neraka agar dia merasakan hufratum minan nar, salah satu dari jurang-jurang neraka. Jurang-jurang neraka. Apalagi ketika manusia dalam kehidupan itu dia meninggal dunia, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diusahakan dalam kehidupan itulah yang akan dia bawa. Bagaimana melihat kehidupan seseorang baik dan buruk? Kemarin dulu malam yang di Tanjung Sembilan saya bilang begini. Kenapa jadi orang yang meninggal dunia itu
Kenapa jadi ada orang yang kaya raya dalam kehidupannya dia, tapi dia meninggal dunia itu sedikit orang yang menyolati jenazahnya dia. Ada orang yang kaya raya tapi ketika meninggal dunia sabun mandinya sedikit. Ada orang yang kaya raya tapi ketika dia meninggal dunia kain kafannya sedikit. Tapi ada orang yang hidupnya miskin, sederhana, tapi ketika dia meninggal dunia sabun mandinya banyak. Kan kain kafannya banyak. Bahkan banyak orang menyolati jenazah dia. Coba kita ke kubur-kubur mayat kita perhatikan. Berapa banyak orang yang sholat jenazah. Kita bisa ukur. Ini kali meninggal kita lihat berapa orang. Nanti besok meninggal kita lihat lagi berapa orang lagi. Pasti ada perubahan. Pasti jumlahnya tidak sama. Jumlahnya tidak akan sama. Kenapa bisa seperti begitu? Karena selama hidup satu orang punya dia pergi, dia bawa orang punya. Ketika orang minta untuk sholat jenazah, ikut sholat jenazah. Orang minta sholat gaib, ikut sholat gaib. Allah balas. Allah balas seseorang sesuai dengan amal perbuatannya dia. Ketika manusia mau meninggal dunia tergantung kepada amal perbuatan. Manusia dimandikan tergantung amal perbuatan. Manusia masuk ke dalam kain kafan tergantung kepada amal perbuatan. Ketika manusia masuk ke dalam kubur tergantung kepada amal perbuatan. Ketika manusia dibangkitkan dalam kubur tergantung amal perbuatan. Manusia dikubur dikumpulkan di padang mahsyar tergantung kepada amal perbuatan. Manusia melewati sirat yang digambarkan dengan kalimat yadu usahru wa haddu minas saif, lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang, tergantung kepada amal perbuatan. Ketika jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia akan meninggalkan dunia ini tergantung amal perbuatan. Bagaimana amal dikerjakan? Saya sering ambil contoh ini. Mau lari motor dari ujung sana datang ke knalpot besar. Knalpot besar-besar, gas saja. Kencang dari sana. Pertanyaannya, mama, kira-kira itu anak tuh ada orang doa baik untuk dia. Nah, ada doa baik untuk dia. Tidak ada, sudah mati baik. Kita pusing, kita tidak bisa tidur. Lu saja ribut pergi, ribut datang. Motor tidak ada knalpot, baru gas lagi tidak bisa tidur. Tapi kalau motor knalpot bagus-bagus dari pelan-pelan baru motor orang. Bapak duduk kok, mama duduk kok. Bapak hati-hati ya, umur panjang. Begitu. Manusia pun begitu. Bagaimana dia menentukan akhir kehidupannya dia? Ketika manusia meninggal dunia tergantung kepada amal yang dia usahakan. Sakratul maut dihadapi tergantung kepada amal yang dia kerjakan. Ketika Nabi sementara dulu datang sahabat-sahabat semua. Nabi pergi dulu, kami memandikan jenazah, tapi jenazah itu tidak bisa kami mandikan dia. Nabi tahu apa yang terjadi dengan jenazah tersebut. Nabi pergi. Ketika jenazah itu Nabi pergi, ternyata jenazah yang sementara tidur mau dimandikan tidak bisa dimandikan karena jenazah itu telah berubah menjadi khinzil aswad, babi hitam. Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, kembalikanlah jasad si jenazah ini, almarhum ini, agar kami melaksanakan kifayah selanjutnya. Wujud dirubah kembali jadi manusia. Mandi, kafan, selesai. Antar menuju tanah pemakaman. Begitu menuju tanah pemakaman, keranda bergerak lagi. Keranda bergerak yang kokoh, pikul keranda mau lari. Mau lari bersama pikul. Nabi buka kain keranda, perhatikan pergi. Ternyata jenazah yang tadi sudah dimandikan, dikafani, mau dikuburkan itu sudah berubah kembali menjadi khinzil aswad, babi hitam kembali. Nabi berdoa kepada ya Allah, kembalikan jasadnya agar kami laksanakan kifayah yang terakhir untuk menguburkan dia. Di bawah keranda itulah Nabi pegang kepala anak laki-lakinya sambil bertanya kepadanya, ayyuhal amalu abuka fid dunya. Apa amalan pekerjaan ayahmu selama hidup? Pemuda itu, anak itu menangis sambil berkata, tarikus sholat. Bapakku selalu meninggalkan sholat. Contoh sudah banyak. Bagaimana kita mau mengambilkan? Jangan sampai menjalani kehidupan dunia kita lupa dengan kematian. Manusia hanya mengejar dunia. Manusia lupa dengan yang namanya kematian. Kalimat Al-Quran sudah jelas. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inna, nun pertama itu pendek Pak, 2 harakat saja. Nun pertama itu 2 harakat. Nun yang kedua, wa inna ilaihi roji'un. Lam fathah 6 harakat di situ. Nun pertama 2 harakat pendek saja mengajarkan kepada kita sesungguhnya datang dari Allah itu. Manusia datang ke dunia hidupnya cuma sependek, sementara saja. Wa inna ilaihi rojiun, akan kembali kepada Allah itu selama-lamanya. Berarti hidup kembali ke akhirat itu selama-lama kekal abadi. Bapak mama sekalian yang saya hormati, manusia dalam menjalani kehidupan dunia, manusia lupa tentang yang namanya kematian. Manusia mengejar dunia, lupa untuk menyiapkan yang namanya kematian. Satu kali ini ada bapak tua kaya raya satu di Binongko meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, orang duduk baku kumpul, kakak adik keluarga duduk baku kumpul begini.
Bah, Bapak tua mau meninggal, dia bilang begini, kamu semua ada duduk ini. Saya kasih tahu kamu memang, saya punya harta terlalu banyak. Untuk itu, saya meninggal dunia, saya punya harta saya bisa bagi kepada kamu semua dengan satu syarat. Syarat apa? Siapa yang bisa temani saya tidur dalam kubur 40 hari 40 malam, harta dia dapat semua. Bapak Lasau, Haji Lasau yang di Binongko itu, kemarin meninggal. Dia punya harta peninggalan 8 miliar. Pas meninggal. Takziah malam ketiga selesai saya ceramah, selesai saya pulang, saya istri bilang begini, sayang, mau saya kawin Haji Lasau istri kok. Dia bilang kenapa? Saya bilang, harta 8 miliar mama. Mau tidak mau, janda tua juga bayar. 2-3 tahun dia meninggal lagi terus senang-senang. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika video semua sementara duduk tidak ada yang angkat tangan sampai bapak tua meninggal dunia. Dorong sementara duduk, tiba-tiba pulang bapak tua satu dari pantai. Bawa dayung jalan kaki naik menuju Bampalola. Dia lihat orang semua duduk kubur ramai-ramai, dia tanya, kamu bikin apa? Bapak tua baru meninggal, ini yang kita duduk pikirin. Pikir apa? Dia pesan bilang siapa yang bisa temani dia dalam kubur 40 hari 40 malam, harta dia dapat semua. Oh begitu? Dayung, pikul dayung naik sampai di bawah ikan 2-3 ekor yang hasil pancing naik sampai di rumah di Bampalola. Mama tua ada duduk pinggang sakit habis titik kemiri. Dia ngomong tua, mama, bapak tua di bawah sudah meninggal. Bapak tua mana? Bapak tua kaya tuh. Terus dia pesan bilang siapa yang bisa temani dia 40 hari 40 malam dalam kubur, nah harta dia dapat semua. Mama tua bangun berdiri bilang, bapak lu ikut sudah. Lu ikut sudah. Begitu. Lu ikut sudah bapak. Besok pagi dia pikul dayung, turun dayung habis jam 3 orang pemakaman dia naik. Nah dia bilang begini, bah, saya temani bapak tua dalam kubur. Betul? Oh betul. Jenazah kasih masuk dalam kubur, dia juga ikut masuk turun. Papan mau tutup, dia bilang tunggu sampai dayung datang dulu. Dayung kasih sama dia turun tidur, papan tutup, tanah masuk, orang juga pergi tinggalkan kubur 40 langkah. Malaikat turun salam. Assalamualaikum ya ahlal diyar, wahai penghuni kubur. Jawaban balas, waalaikumsalam. Malaikat kaget karena 2 suara balas salam. Satu tidur pakai kain kafan, satu tidur pakai kain sarung tenun Bampalola punya. Tiba-tiba malaikat tanya sama dia, mau datang buat apa? Dia bilang wasiat. Hari pertama dia lapor. Hari kedua turun tanya wasiat, bilang apa? Siapa bisa temani 40 hari 40 malam dalam kubur, harta dia dapat, naik lapor. Turun kembali tanya sama dia, mau datang bawa apa? Saya datang bawa dayung, naik lapor. Hari kelima turun tanya lagi, dayung dapat dari mana? Dari hasil bantuan, naik lapor. Hari ke-10 turun tanya lagi, dayung itu buat apa? Pergi mencari di laut, naik lapor. Kembali turun tanya lagi, dari hasil dayung itu bikin apa saja? Saya jual. Selain dari engkau jual itu buat apa lagi? Hasil dayung itu selain saya jual, saya beri makan kepada istri anak ke saya. Apakah ketika engkau dayung itu engkau ikhlas zikir kepada Allah atau tidak dari dayung itu tersebut? Sampai ke malam 39 hari ke-40, malaikat turun tanya, hei fulan, dari hasil dayung itu semua? Dia bilang, malaikat stop dulu. Mau tidak tanya dia, kau tanya saya terus. Hari pertama sampai sekarang mau ditanya orang lain, kau tanya saya saja. Baru mau pertanyaan lain, tidak ada dayung ini yang lu tanya jalan terus ini. Malam ke-40 gali tanah dia keluar keluarga semua tunggu sama dia. Datang orang semua duduk, heran lihat dia. Dia bilang, lu sudah keluar nih, lu lolos ya. Dia bilang, mereka duduk itu. Dia bilang, harta nih mari kita bawa ngomong harta. Dia bilang, saya tanya harta, kamu bagi. Dia pulang sampai di rumah, dia mengambil istri bilang begini, bapak harus pulang sudah. Bagaimana? Kita terus ambil itu harta. Aduh, bapak tua para setan tinggi. Harta saya tidak tanya sedikit juga jadi. Bapak tua, lu turun 40 hari 40 malam saya ini hampir mati, dan anak-anak tidak makan ini. Sekarang baru orang bilang harta tidak bisa bagi. Aduh, jangan kita udah bakal aja. Mari kita turun ambil harta. Bapak tua berhenti, tidak usah urus harta, berhenti. Kenapa jadi? Dayung satu biji saja malaikat tanya 40 hari 40 malam, saya bisa jawab. Belum yang lain banyak-banyak ini. Satu anak di Bunga Warung, pada rumahnya di belakang toko Victory. Setiap hari mamanya ajak dia pergi di pasar belanja. Dia pulang dia tanya dia punya mama, kenapa kita tidak pernah belanja dengan orang lain seperti orang lain yang belanja di toko Victory? Mamanya bilang apa kepada dia? Nah, untuk apa kita belanja di toko Victory? Nah, ketika kita masuk itu di
dalam semua barang yang kita ambil itu, kita akan lewati yang namanya kasir. Ketika lewat kasir bandara itu, dia akan ditempelkan barcode, harga itu ditempel, di center harga keluar. Satu persatu barang kita diperiksa, nah. Satu persatu barang kita diperiksa. Lebih baik hidup sederhana. Kita bersyukur kepada Allah. Pergi di pasar kembali dan tidak ada yang periksa kita. Kehidupan di padang mahsyar satu persatu kita akan diperiksa. Seperti barang yang kita diperiksa di toko Victorina. Hidup sederhana, ikhlas karena Allah, ibadah karena Allah, cari ilmu, bermuasabah kita dalam hidup ini, bekerja dalam kehidupan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah inilah yang akan menyelamatkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berbondong-bondonglah kita semua semangati yang namanya takziah. Hadir di tempat-tempat kematian untuk apa? Cari ilmu. Ketika manusia sampai dalam kehidupan, dia jalani kehidupan sampai dia meninggal dunia nanti. Ketika masuk ke dalam kubur, masuk dalam kubur itu, ketika kubur itu adalah tempat yang disebut dengan Baitul Wahda. Kubur adalah Baitul Wahda, tempat sendirian. Bagaimana kubur tempat sendirian? Apa yang bisa temani kita? Amal perbuatan kita adalah akan menemani kita. Amal ini akan menemani kita. Kubur itu Baitul Zulman, tempat yang gelap, gulita, menakutkan. Apa yang bisa menjadi taman bagi kita? Al-Quran yang kita bacakan yang akan menjadi nur yang menerangi kubur kita. Dan kubur itu adalah tempat suali munkar wa nakir, tempat penuh dengan pertanyaan munkar dan nakir. Sudahkah selama hidup kita ini adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan membacakan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah atau tidak? La ilaha illallah bukan ada di hati, La ilaha illallah bukan ada di mulut, La ilaha illallah itu selalu ada di lisan kita. Kubur itu adalah tempat yang penuh dengan Baitul Afaid, penuh dengan ular berbisa. Sudahkah segala sesuatu kita awali dengan bismillah atau tidak? Karena itu penangkalnya. Tidak. Jadi ketika manusia meninggal dunia, masuk ke dalam kubur, itu tempat-tempat yang akan menemani kita. Datang malaikat mengajukan pertanyaan kepada kita, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau malaikat tidak tanya kita pakai bahasa Bang Palola. Malaikat ditanya kita pakai bahasa Moro, Marica, Kangge dan lain. Malaikat tanya kita pakai bahasa Arab. Tanya pakai bahasa Arab, pertanyaannya bisa jawab kok tidak. Mulut dikunci, tangan-tangan akan memberikan kesaksian, kaki-kaki akan memberikan keterangan. Begitu. Al-Quran surat Yasin itu. Kaki-kaki akan memberikan keterangan, kesaksian kepada apa yang kita kerjakan di kehidupan dunia itu sendiri. Amallah yang akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur itu. Ditanya kepada kita, Man Rabbuka, siapa nabimu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Man Rabbuka, siapa Tuhan? Ma kitabu, ma ikhwanuka, ma imamuka, ma kiblat. Pertanyaan ini yang diajukan kepada kita. Saya pun teman di Kalabai itu, Ustaz Sofyan. Dia tanya saya begini, Ustaz, kalau kita dalam kubur meninggal dunia selesai, orang kubur selesai, pertanyaan datang kepada kita itu, pertanyaan itu dari hari pertama sampai hari akhir atau tidak? Saya bilang tidak. Terus saya bilang kalau orang tanya kita 5 pertanyaan itu selesai, mau sudah jawab selesai dan amal perbuatan engkau jawab selesai, selanjutnya balasan. Balasan. Karena orang yang dikubur itu 2 saja. 2 saja. Makanya kubur itu disebut dengan barzah, penantian. Yang kedua, mayyatihi wa yad'ula. Siapa yang datang ziarah sebelum kubur dan mendoakan saya. Kita tidak tahu. Kita akan lebaran baru pergi doa. Itu saja. Kalau pertanyaan itu mau 5 pertanyaan itu mau sudah mampu jawab, selesai. Andaikan malaikat tanya kepada lu, Ma kitabu, apa kitabmu? Selama hidup kalau senantiasa memegang Al-Quran, 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 mau akan jawab dengan gampang, kitabun Al-Quran. Tapi kalau selama hidup mau tidak pegang Al-Quran, yang memegang hanyalah kartu. Kartu. Kartu berapa? 54 lembar, 52 lembar. 54 lembar ya kakak? 52. Sapung kampung itu di penama, saya tempat tinggal jambatan itu di penama Karkameng. Karkameng. Karkameng itu apa? Karaba kame. Kartu bagi kita ini. Kalau selama hidup mau tidak pegang Al-Quran, memegang hanyalah kartu. Waktu mau meninggal dunia malaikat tanya kepada lu, Ma kitabu, apa kitabmu? Jawabmu cuma satu saja sepotong. Kartu, 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 kartu. Itu mau jawab. Kenapa? Itu mau Alkitab. Karena di mana-mana itu dalam saku, di mana-mana itu dalam jok motor itu. Itu mau menjawab nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka dalam kehidupan ini kita berusaha bagaimana akhir kehidupan kita masing-masing. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sia-sia dalam menjalani kehidupan dunia ini lalu melupakan yang namanya kematian. Semua yang indah menghiasi diri kita akan kita tinggalkan. Badan yang kita bangga-banggakan akan menjadi santapan cacing-cacing tanah. Saatnya nanti kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa saja yang kita kerjakan dalam kehidupan dunia ini. Maka menjalani kehidupan dunia yang disebut dengan dunia yang fata morgana, dunia yang disebut dengan panggung sandiwara ini. Jangan sampai kita terlena dengan kehidupan dunia lalu membuat kita lupa tentang kematian. Agama telah sampai kepada kita semua. Bapak mama, ingatlah kematian datang kepada kita dari setiap saat ke saat kita tidak pernah sadari kita. Kita dalam kehidupan malaikat Israel itu, ketika Allah ciptakan Adam dari malaikat Adam sebagai manusia pertama diciptakan dari tanah, Allah bilang, Israel, engkau yang ambil tanah, engkau pula yang saya utus untuk mengambil ruh manusia. Israel bilang, ya Allah, saya takut manusia akan benci kepada saya. Maka Allah menyampaikan kepada Israel, aku Allah yang akan menjadikan sebab-sebab kematian atas hambaku. Aku yang menjadikan sebab-sebab kematian hambaku. Jadi Israel dalam kehidupan kita itu, Israel setiap hari bertamu kepada kita itu 70 kali. Satu hari bertamu kepada kita 70 kali. 70 kali itu bikin apa? Dia ambil satu persatu anggota tubuh kita. Tadi ada duduk-duduk baik-baik itu, tiba-tiba mau bangun jalan tidak bisa buang langkah. Tiba-tiba musik bunyi enak mau bangun tobelo tidak bisa tobelo. Tadi musik bunyi enak mau bangun pergi lego-lego tidak bisa lego-lego. Mau ada sementara berdiri banting poker hitam turun joker hitam belum ikut joker merah dehela berangkat. Mau siap tidak siap. Itulah Israel yang tidak pernah kita sangka. Kita di kampung ini kita perhatikan ada orang yang duduk diam-diam meninggal, ada orang yang tidur diam-diam meninggal, ada orang yang tidak sakit meninggal. Itulah Israel. Dia datang kepada kita yang tidak pernah kita sangka. Israel ketika Allah beritakan, ya Israel, engkau adalah manusia, malaikat yang aku utus untuk mencabut ruh manusia. Engkau adalah malaikat yang aku utus untuk mengambil nyawa manusia. Saat itulah Israel mengumandangkan kalimatnya dia. Aku malaikat Israel, tidak pernah takut kepada orang karena besarnya dia. Aku malaikat Israel, tidak pernah kasihan kepada orang karena kecilnya dia. Aku adalah malaikat yang memutuskan segala rasa lezat kepada manusia. Aku adalah malaikat yang meramaikan kuburan yang sepi. Aku adalah malaikat yang membuat manusia yang tadinya tertawa berubah menjadi menangis. Itulah Israel yang setiap hari dia menyandungkan kalimat-kalimat itu. Aku Israel adalah orang yang meramaikan kuburan yang sepi. Kita tidak pernah tahu saat kita naik tidur nanti, kapan kita saat tidur nanti, apakah jangan sampai besok pagi di antara kita tidak ada yang bangun. Kita tidak tahu rahasia. Maka tidur pun kita menjadi renungan. Saat kita tarik kain dari ujung kaki sampai ujung rambut kita masing-masing, bayangkan tentang kematian. Bayangkan ketika kita mati, bayangkan bagaimana orang kafani kita, bayangkan bagaimana kita disolatkan, bayangkan bagaimana kita dalam kubur. Tidak usah menghayal rumah bagus, motor baru, jangan dulu lah. Menghayal mati dulu. Menghayal kita pergi kematian, jangan menghayal lain. Jika hidup ini, ambil contoh sederhana itu, hidup ini seperti tukang parkir di pasar. Gitu. Tukang parkir di pasar itu motor semua datang parkir, tukang parkir akan parkir dan dia dengan baik-baik, parkir baik bagus. Dia dulu jaga itu motor semua dia jaga dengan senyum, ikhlas. Nanti semua pemilik kendaraan datang ambil itu motor, satu terminal parkir itu kosong, tukang parkir tetap senyum saja. Kenapa tukang parkir tetap senyum saja? Tukang parkir merasa dititipi, tukang parkir tidak merasa memiliki. Kita semua yang hidup titipan. Titipan. Yang titipan ini akan kembali kepada Allah. Istri yang kita sayang-sayang, suami yang kita bangga-banggakan, anak yang kita cintai, ada saatnya akan berpisah dengan kita. Kenapa? Mereka adalah titipan yang dititipkan kepada kita, yang akan saatnya nanti akan diambil oleh pemilik yang menitip kepada kita. Sekarang kita menjalani kehidupan yang kita ikhlas atau tidak. Ketika kita mendengar pengumuman kematian di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita semua mengeluarkan ungkapan, tidak ada boleh ungkapan lain kecuali ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Manakala seseorang mendengar berita kematian, tidak boleh omong kalimat lain kecuali hanya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Manakala ada kalimat lain keluar, fitnah di antara kita. Kita yang bangun fitnah. Bangun fitnah berarti utang bagi si mayat. Dosa ditanggung oleh mayat. Kita yang ketika sudah konsep inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka itulah konsep mutlak kita yakin bahwa Allah yang mengambil, Allah yang menetapkan kepada dia tentang kematian itu sendiri. Maka ketika kita semua ucap inna lillahi itu juga bukan saja ditujukan kepada orang yang sudah mati, tapi inna lillahi itu juga untuk kita yang masih hidup. Kenapa untuk kita masih hidup? Karena ada saatnya, ada masanya, ada waktunya.
orang lain akan mengucapkan kalimat inna lillah untuk diri kita. Menjadi pertanyaannya adalah, sudahkah kita juga termasuk orang-orang yang siap menghadapi kematian atau belum? Hari Rabu orang jalan undang. Atas nama bapak ini, mama ini undang kita. Pergi dia ulang tahun pernikahan. Pergi dia punya anak punya nikah. Pergi dia punya anak cukur rambut. Pergi dia punya anak punya sunat. Orang undang kita. Itu sudah undangan, sudah datang habis selesai. Orang yang undang bangun pulang. Kita dari tetangga baku bisik. Bah, kita pergi di bawah modal apa Kita pergi di bawah modal apa Gula 1 kilo kok. Mie 1 bungkus kok. Itu dunia. Pertanyaannya, kita mati bin modal suara belum? Kalau urusan dunia kita siapkan modal kopi pesta. Sekarang kita pergi, modal ada atau tidak? Kubur kenapa disebut dengan alam barzah? Kenapa barzah? Tempat penantian. Barzah, tempat penantian. Berkubur, hidup di kubur itu butuh bekal yang banyak. Kenapa butuh bekal yang banyak? Contoh. Rumah yang kita bangun ini, yang kita bangun dengan bertahun-tahun kita bangun, habiskan uang kredit di mana-mana ini. Bertahun-tahun kita bangun, Allah tiup 1 kali detik saja jatuh. 1 detik saja Allah tiup jatuh. Rumah yang kita bangun begitu lamanya kita bangun, kita tinggal di dalam. Pertanyaannya begini, apakah rumah yang kita bangun lebih lama kita tinggal di dalam, ataukah kubur yang lebih lama kita tinggal di dalam? Hitung orang tua kita yang sudah meninggal lama-lama orang itu. Berapa lama mereka dalam kubur dan berapa lama mereka tinggal dalam rumah mereka? Jawaban semua adalah kubur lebih lama daripada rumah yang mereka tinggal. Kubur lebih lama, berarti apa? Butuh bekal lebih banyak. Butuh bekal lebih banyak. Butuh bekal lebih banyak. Mama sekalian yang saya hormat, terakhir saya tutup. Almarhumah mama sudah mendahului kita. Orang tua kita. Seorang ibu itu luar biasa. Ibu itu perkasa, luar biasa. Dia mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang dalam kehidupan. Insya Allah dengan dia melahirkan anak-anaknya, dia urus rumah tangga dengan baiknya dia, Allah jadikan itu semua sebagai derajat pahala surga bagi dia. Intinya adalah seorang istri dalam kehidupan ini adalah manakala dia ikhlas dengan segala ketetapan dalam rumah tangganya dia, semua Allah jadikan derajat surga. Semua pekerjaan yang dia kerjakan ikhlas, dia tidak mengeluh. Itu adalah surga bagi dia. Beda di istri zaman sekarang. Makanya saya bilang perempuan itu satu saja. Kenapa jadi perempuan itu kalau dia tertawa? Mama dorong lihat. Ini kita tidak perintah ini. Kita tidak perintah dia. Perempuan itu kalau dia tertawa, dia menangis, dia tertawa, dia tangan tutup dia mulut. Dia tertawa, dia menangis, dia tangan akan tutup dia mulut. Tidak ada laki-laki yang tertawa dan menangis tutup mulut. Laki-laki itu tertawa tangannya di testa. Tidak perintah itu. Kenapa aja perempuan tertawa tangannya ada di mulut, menangis tangannya ada di mulut? Perempuan disuruh cuma satu, jaga lisan. Kenapa? Perempuan kalau disuruh kerja capek, mengomelnya luar biasa, Bapak. Memang saya di rumah itu, ya ikhlas-ikhlas saja. Istri itu kalau mengeluh itu Bapak, kadang-kadang dalam tidur tuh, aduh kita pusing juga. Hanya kalau tidur ikhlas, istri kerja, pahalanya luar biasa, istrinya ikhlas. Kalau tidak ikhlas bahaya. Ikhlas. Karena pulang capek-capek dalam rumah itu yang tadi kita menyimpan rapi-rapi, tahambur, remote tampias di mana, bantal tampias di mana, rumah tidak tata rapi. Kita pulang tuh begini, ini anak orang ketika capek-capek pulang rumah tahambur begini. Emosi naik. Padahal mau senang-senang, ya Allah, astagfirullahaladzim, mungkin siapa anak dong lupa, ambil remote naik taruh. Senang-senang, ikhlas ini. Sehat mama, darah juga normal. Darah juga normal. Suami mandi buru-buru pergi kerja, tempat tidur sudah menyimpan rapi, handuk dia buang taruh di situ. Mau kembali pulang begini, bapak tua saat ini. Tempat tidur kita sudah menyimpan rapi-rapi, dia mandian, handuk dia buang taruh begini lagi. Padahal itu ada pahala. Ya Allah, mungkin suami buru-buru pergi kerja, ambil senang-senang tiga tuh. Sini, sehat, jantung normal. Anak lupa kasih mati lampu, anak kita comel mati punya. Listrik kita bayar mahal-mahal, pulsa kita bayar mahal-mahal. Pakai lampu habis tidak bisa kasih mati. Perlu jalan dia, astagfirullah, ya Allah, mungkin anak lupa. Angkat tangan senang. Jadi sini. Normal, hidup siapa? Padahal pahala itu. Itu luar biasa.
Istri ini aduh. Istri sekarang apalagi istri dikalabai orang tua. Aduh. Istri ini. Ada kadang gitu. Padahal pahala begitu besar tapi belum mau. Ini apalagi istri dah. Kita pulang capek-capek nih. Satu kali saya kita tetangga nih pulang capek-capek kerja. Jam 12 duduk masuk makan. Duduk makan dia punya istri mami bilang begini. Setengah 12 duduk di istri duduk di tetangga punya rumah dari jam 10 sampai jam 12 nih. Tidak pulang-pulang rumah juga. Pulang rumah jadi suami bilang begini. Tuhan dia tidak tahu masak kita makan. Begitu dia juga datang duduk dia sambil bilang begini. Ma, ya nasi kita makan dulu kok. Bapak, ada di meja tuh, sayur juga ada, ikan juga ada, nasi mama taruh semua. Dia sambil duduk pikir-pikir, kompor tidak menyala, tahajud tidak bunyi barang masak. Jadi dia bilang, mau tidak tahajud tidak bunyi, kompor tidak menyala juga barang masak. Dia istri bilang, aduh bapak, mama capek, bapak membeli sayur jadi saja. Sayur online. Mama beli sayur jadi saja tuh. Oh begitu, oh baik. Sayur jadi. Beli sayur online. Itu saya bilang begini, Pak. Orang Jawa itu masa marungga sama dengan kita orang Alor. Cuman orang Jawa punya marungga dan kita orang Alor marungga beda. Kenapa bedanya? Orang Jawa punya marungga itu, alia itu dia kupas selesai habis diiris kecil-kecil digoreng, dia taruh dalam toples. Habis masak marungga baru alia dia hambur. Kita orang Alor titik dia kulit-kulit baru lepas turun masuk. Gimana? Orang Alor juga orang Jawa juga masak kuah belimbing sama dengan kita orang Alor. Tapi orang Jawa punya belimbing itu belimbing dia potong kecil-kecil runcing bikin bagus bintang-bintang bunga bulan. Hampir di atas tergantung kita lihat bagus. Kita punya yang bapak bala antir begitu baru lepas turun tenggelam taruh. Bilang itu baru enak. Enak apa? Makanan kita batok setengah mati kok enak. Nah, itu. Intinya sekarang adalah kita ikhlas kepada keluarga, saudara-saudara saya yang ditinggalkan oleh almarhumah. Almarhumah itu dalam kubur itu orang yang meninggal dunia itu yang dia butuh kepada kita yang masih hidup adalah doa. Datang seorang anak perempuan kepada Nabi, siapa mama sudah meninggal dunia. Sedangkan saya meniatkan diri saya untuk memberangkatkan mama saya untuk melaksanakan ibadah haji, tapi mama saya sudah meninggal. Apakah saya boleh mengerjakan haji untuk mama saya? Maka Nabi sebut badal. Itu sejarahnya. Makanya ada sejarah badal haji itu. Berarti boleh. Ya Nabi, lalu apa tugas saya untuk mama saya yang meninggal dunia? Nabi bilang apa? As-salatu alaihima. Salat untuknya. Lalu apa lagi tugas saya untuk mama saya? Wa istighfaru lahuma. Mohon ampun untuknya. Yang keempat Nabi apa lagi? Wasilaturrahim. Bangunlah tali silaturahim dengan orang-orang kerabat dia. Yang lewatnya dia panggil makan sirip pinang. Yang lewat dia panggil makan sirip pinang. Yang panggil dia. Panggil kotor. Itulah yang akan membuat jariah yang luas bagi almarhum. Jangan macam mama di Kalabai. Saya ini kan 2 tahun untuk kamu makan sirip pinang. Begitu lihat Ustaz, singgaki dalam paru. Ngegang fa malu sa pakai. Makanya pinang dulu. Ustaz datang dulu masuk dalam ambil pinang pada datang tuh. Pinang 6 buah dorang taruh, kupas pigit 4 buah masuk mulut baru bisa. Kenapa? Pinang air semua. Kita buang dia punya air saja dia ampas juga lari keluar semua. Pinang sudah 5 buah dalam mulut cuma air, dia masuk dalam rumah keluar udah begini, Ustaz, aduh jangan marah ya, ada 1 buah bagus ini. Sampai dalam hati bentar tadi mau tidak mereka keluar ini. Ini pinang mau sembunyi dalam kulkas lagi. Habis bala kasih Ustaz makan dulu, dia duduk cerita enak dengan kita iman tua orang. Cerita agak lama. Saya bilang mama sudah lama jadi saya pamit jalan udah buru-buru. Ustaz jalan sudah. Duduk saja tuh. Dari tadi lu bikin apa? Kita duduk cerita. Di belakang kau masak air bikin kopi kita minum kok. Nanti kita jalan berdua duduk saja tuh. Tadi lu bikin apa? Nah, ini rezeki tidak ada, memang susah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itulah marilah kita semua dalam kehidupan ini ingat tentang yang namanya mati. Kita jangan sampai lupa kepada yang namanya kematian. Ketika masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab
dia buat cap stempel Khalifah Umar bin Khattab. Tapi masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, cap stempel itu dia ganti dengan kalimat kafa bil mauti wa izan ya Umar. Cukup kematian sebagai peringatan bagimu wahai Umar. Ditanya oleh semua sahabat-sahabatnya, kenapa engkau buat cap stempel berbeda dengan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq? Khalifah Umar bin Khattab memberikan jawaban, supaya semua yang baca surat saya ingat mati, ingat mati, ingat mati, ingat mati. Hidup ini jangan sampai kita lupakan yang namanya mati, karena mati tidak pernah lupa kepada kita. Siap diri dengan banyak ibadah, 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 ibadah. Perintah agama apa saja datang kepada kita, berbondong-bondong ditunaikan pengenalan agama. Ada majelis agama, ikut saja. Saya, Bapak Mama, di kampung saya punya kakak, saudara, teman-teman penyuluh agama di sini. Ada Kak Keril, kalau ada urusan-urusan takziah di kampung sini. Jujur kakak, tadi kita datang kita juga kaget. Rantai kosong, kita juga kaget. Tapi alhamdulillah, sabar. Tadi dalam minum air panas saya sudah ngomong. Kemarin saya ceramah di Marica, itu di Marica turun. Satu orang itu tidak jemput saya, berapa puluh tahun yang lalu. Undang Isra Mi'raj, saya turun sampai di Palembang, satu orang itu tidak jemput saya. Saya bilang ini masa di mana? Alternatif salah satu jalan adalah masjid. Di masjid. Pergi di masjid, antum baik ada aqua di tangan, saya pakai wudhu, sholat duhur selesai, nasi sedikit di istri bungkus ini yang ada bawa ini saya makan kenyang selesai, minum air dulu. Dulu habis ini baru buang air, minta sapu rumah. Dulu habis ini, baru saya merenung. Ternyata bahwa nabi dan para sahabat-sahabat mendakwakan ini agama, mereka lebih sengsara dibandingkan apa yang hari ini kita alami. Kita belum seberapa. Kita ini adalah saudara-saudara yang dirindukan oleh Nabi. Maka marilah kita semua berlomba-lomba untuk agama. Bayangkan kita punya diri di kehidupan yaumil akhir nanti. Untuk itu kita ingatkan ibadah kita dengan baik. Para istri-istri jaga semua hal yang dikerjakan, jaga diri dengan baik. Karena Allah tidak siapkan pangeran surga. Yang Allah siapkan itu adalah bidadari surga. Tapi kalau Mama Doro tidak taat dengan suami, besok lusa suami Doro dia bidadari surga yang lain. Mama Dudu menangis di sebelah ingus meleleh juga kita. Misalnya ditanya, jadi jaga diri baik-baik, hias diri baik-baik. Hias diri baik-baik untuk suami, urus diri untuk baik, agama. Perempuan itu luar biasa agama, hias diri untuk suami, jangan sampai kurang diri. Hias diri. Kita kalau baik kadang-kadang kita pulang rumah, kita pemalas sampai rumah. Kita pulang sampai di rumah, mau masuk salam, assalamualaikum, ma. Ada yang buat di belakang sana. Mau pergi di belakang apa? Ada duduk di bawah pohon mangga baru cari kutu makan sirip pinang baru pisau besar-besar dopung kepala ini baru cari kutu. Bagaimana kita mau tenang di rumah? Istri pulang bagi kita lebih mama, mau balik banyak air sirip pinang meleleh turun. Lebih kita pilih lembur di kantor saja. Tapi coba kalau kita pulang istri sambut kita dengan cantik-cantiknya, manis-manisnya. Makanya saya bilang di kala baik, mama orang. Kalau tidak ada baju yang bagus, jahit kulambu kau pakai. Begitu suami pulang kerja sampai capek, mau duduk rumah manis-manis. Pas sore-sore jam betul mau pulang, membuka lagu dangdut satu dalam, mau joget dalam, jemput dia. Ini hari dia duduk lupu, kursi roda dia bangun lari. Surganya luar biasa. Tapi kita tidak mau. Istri ini cantik, itu pergi pasar, pergi pesta, itu dorong pun cantik. Tapi kalau dalam rumah untuk suami, aduh Tuhan. Susah. Makanya ada istri satu tidur dalam tempat tidur. Dia pun suami pulang dalam kain, dia tidur. Suami masuk dalam kamar, dia pergi. Memecat istri di luar, wow, luar biasa ini malam. Tutup dengan kain dari ujung kaki sampai ujung rambut. Cahaya keluar dari istri punya muka. Cahayanya luar biasa. Suami kaget, ya Allah, malam ini saya punya istriku punya cahaya luar biasa. Penasaran, dia duduk di istri punya samping. Dia pelan-pelan hela kain turun. Hela turun, lihat begini, mama tuh ada pegang HP bermain game on. Ya, itu juga ada. Nah, jemaah dimuliakan dari Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat saya sampaikan kepada saya punya orang-orang tua di Kepelola, kepada saya teman-teman. Insyaallah lain waktu lain kesempatan kita bisa ketemu lagi, bisa takziah. Intinya adalah kita saling mendoakan dalam kebaikan. Dan repot-repot nanti mau hubungi ada Kakak Riel, kasih tahu saja di Kakak Riel. Insyaallah ada waktu dalam perjalanan saya bilang. Kalau terlalu jauh, Ustaz ada waktu atau tidak? Nanti saya atur waktunya jadwal insyaallah. Karena besok saya di Mujahidin Lipa, hari Sabtu isi khutbah nikah di Lipa, hari Minggu pagi saya berangkat menuju ke Kangge, karena hari Senin saya harus bawa khutbah di Kangge lagi. Ulang.
Makanya itu, saya sering ngomong di teman penyuluh agama, kamu ini, Ustadz Umar, Ustadz yang paling kurus. Kenapa paling kurus? Karena orang muda. Saya kalau sudah takjiah kematian, gimana mana? Karena satu, ceramah dakwah ini orang nyanyi dan kita hanya mau Ustadz Umar, dia enak lah, kita ketawa-ketawa mata terang. Ya saya udah di down. Akhirnya apa? Kementerian nomor baru nih banyak muncul. Tapi memangnya ketika orang meninggal dunia takjil di mana-mana nomor baru banyak muncul. Tapi bilang pesta, aduh, orang lupa kita. Maka saya betul Ustaz Umar tuh kurus tuh betul. Kenapa? Karena orang hanya undang pikir dia bertakjiah, begitu dia sampai dulu di sana dia bilang Ustaz sudah datang. Dia Filipina bagaimana? Filipina orang sudah habis dia minum kopi, kembali makan pisang goreng, kembali makan Filipina. Pak kurus begitu terus. Teman-teman penyuluh agama ini kan enak, gemuk, wajar. Karena dia pikir nikah orang, habis nikah makan sate, makan acar, gemuk. Ustaz Umar kurus jalan terus, jadi bisa setengah mati. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saatnya kita semua akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya kita. Insyaallah lain waktu saya akan kupas lebih detail lagi, lebih serius lagi bagaimana setiap tingkatan derajat amal dalam pekerjaan dunia untuk kembali kepada Allah. Insyaallah kepada siapa saudara keluarga di sini, kalau mau undang acara-acara pesta atau apa nikah, akikah atau lain sebagainya, kalau saya biasa dihubungi macam kemarin sunat di sini, itu 2 minggu sebelum harus. 2 minggu sebelum harus. Kalau macam di Pantar itu 1 bulan sebelum dia sudah kontak, sudah booking memang. Karena saya Sabtu Minggu pasti padat, Makanya biasa tuh 2 minggu sebelum jauh-jauh harus. Kakek Eki itu ulang-ulang kakek Eki itu minta saya, kakak Said ulang-ulang minta, kakak Rio juga pernah. Ya, jadwal tidak bisa padat. Tadi awal saya bilang saya sapa saja, saya tidak peduli mau kulit hitam, mau putih, mau kaya, mau miskin, siapa yang datang itu dari rezeki bagi saya. Bagaimana sekalian yang saya hormati, ini sedikit yang dapat saya sampaikan karena saya lihat pergi satu di ujung sana Mamto satu sudah menguap 3 kali. Menguap 3 kali itu pekerjaannya jin namanya wastan. Jin wastan itu dia bekerja dulu orang kelopak mata. Itu jin wastan. Kalau kita orang agama bikin jin wastan itu datang dulu. Apa yang dia buat? Dia tiup. Tidur sudah. Tidak. Pekerjaan jin namanya wastan. Nanti kita kupas banyak jin lah nama-namanya banyak. Ini sedikit yang dapat sampaikan dan saya punya orang tua. Terima kasih atas kepercayaan kesempatan yang diberikan kepada saya. Insyaallah dan waktu lain kesempatan kita ketemu lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak kami aturkan kepada Ustadz yang telah memberikan ilmunya secara gratis pada malam hari ini untuk kita sekalian. Mudah-mudahan dari awal sampai penutup tadi banyak hal yang sudah disampaikan, diceritakan untuk kita sekalian dapat kita jadikan sebagai iktibar, jadikan pelajaran untuk menata hidup dan kehidupan kita dalam berumah tangga untuk menanti datangnya tamu agung yakni sakaratul maut. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustadz, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan ini menjadi amal ibadah dan kita doakan selalu pada beliau dan Kanda Hairil. Kami di sini selalu merindukan dan menanti kedatangan Ustadz, tapi dari jadwal yang sudah dipasang tadi terlalu padat. Insya Allah ibu-ibu majelis taklim sangat merindukan kehadiran Ustadz dalam acara yang sudah dijadwalkan oleh Abah Kua sendiri, yaitu hari Selasa itu ada penyerahan izin operasional dari SK Majelis Taklim, dan ibu-ibu meminta kehadiran Ustadz untuk memberikan wawasan kepada ibu-ibu, tapi dari jadwalnya tadi kayaknya masih di Kanggek sana. Tapi dengan demikian
masih banyak waktu, semoga Ustadz sehat selalu, dan dalam kesempatan atau kegiatan yang lain pasti kami akan mengundang kembali. Sekali lagi terima kasih banyak atas kunjungan pada malam hari ini. Bapak Ibu, malam takziah yang berbahagia, maka sampai pada penghujung kegiatan kita pada malam hari ini. Sebelum menutup, marilah kita melafadzkan Alhamdulillah pada hari ini. Dipersilahkan dengan melafadzkan Alhamdulillahirabbil alamin. Acara takziah pada malam kedua ditutup dengan selamat. Atas nama pembawa acara, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm